Selamat bertemu kembali di mata kuliah statistika. Terima kasih atas penyelesaian tugas minggu lalu untuk mata kuliah statistika dengan topik visualisasi data. Hari ini kita akan lanjutkan kembali visualisasi data dengan mencoba latihan yang baru, yaitu latihan visualisasi dataset dari database penerbangan yang ada di Amerika atau New York. Nah, kita akan langsung saja. Silakan saudara-saudara buka RStudionya. Nah, dalam database ini, di dalam data ada namanya flight dataset New York City flights 13. Nah, di dalam dataset ini ada beberapa dataset, satu airline, satu airport, flights, planes, dan weather. Kita akan menggunakan dataset ini untuk latihan hari ini. Caranya kita akan menginstal library NEC 13, NEC flight 13. Lalu ini akan menginstal di dalam RStudio, saudara. Pastikan koneksi internetnya. Nanti akan ada tanda merah di sebelah sini saat menginstalasi. Setelah terinstall, maka kita coba lihat apa saja sih yang ada di dalam MJC Flight 13 ini. Kita ambil flights-nya, flights. Di sini terdapat database penerbangan yang ada di New York City. Di sini ada datanya, itu ada sebanyak 336.766 baris dan ada 19 kolom. Berarti di sini ada kolomnya 19. Yang tampil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti masih ada 6 baris yang belum ditampilkan. Ini baru 10 baris ditampilkan, masih ada 320 sekian baris lagi. Jadi ini penerbangannya tahun 2013. Ini monthnya ini berarti bulan 1 di hari pertama time, departure time, dan tentunya pesawat itu akan terbang pesawat itu terbang jam 5.17. Tetapi di jadwal sebenarnya adalah jam 5.15. Jadi dia delay 2 menit. Arrival time-nya 8.30, tapi arrival time-nya 8.30, tetapi jadwal sebenarnya dia kedatangannya atau tiba di sana itu 8.19. Jadi dia terlambat mendaratnya itu 11 menit. Jadi carrier adalah pesawat atau maskapai UA, contohnya United Airways, ini AA, ini American Airlines, ini BA6, baru ada lagi DL, ada UA, dan nomor flightnya ada 1545 dan sebagainya. Mari kita lanjutkan. Kita akan mencoba memplot uh, dua data yang saling berhubungan, supaya jadi
data di sini kita akan coba plot data departure time, dengan arrival time. Sorry, maaf, departure delay berarti keterlambatan delaynya ini, keterlambatan delaynya dengan keterlambatan keberangkatan dengan keterlambatan kedatangan. Di 2.11, 4, 20, 2.33. Mari kita akan plot di plot arrival delay, departure delay. Nah, di sini akan timbul warna merah di sebelah sini. Itu sementara dalam proses karena datanya lumayan panjang, banyak, akan muncul di sebelah sini nanti. Agak lambat karena datanya sangat besar. Nah, ini dia. Inilah tampilannya. Jadi ini tampilannya, ada yang nol berarti nol, dengan nol berarti on time ya. Ini departure delay-nya 200, 400 ini dalam hitungan menit. Jadi ada yang lebih dari 1.000 menit, lebih dari 1.000 menit keterlambatannya. Lalu kita akan coba di visualisasi ini kita akan tambahkan eh, judulnya di plot, overlay, main, ingat ya main untuk judulnya artikel khusus departure. Terus maka dia akan muncul nanti tulisannya. Agak lama karena datanya sangat banyak. Kemudian kita juga boleh, ini sudah muncul arrival delay. Kemudian kita juga boleh rubah label di sini, label X dengan label Y-nya muncul plot departure delay main khusus departure delay, koma, ya, X-lab-nya apa? X-lab ya itu arrival delay. Oh, delay.
Iya, inlet berarti horizontalnya, vertikalnya itu departure. Iya, yang muncul nanti, nanti arrival delay dengan departure delay berubah. Nah, sudah berubah. Kita juga akan coba menganalisis data ini, contohnya dengan menggunakan upline, upline 01. Apakah ada kecenderungan data itu semakin tinggi waktu, semakin lama keterlambatan keberangkatan, maka kan semakin lama juga keterlambatan nih, akan tampil muncul garis di keterlambatan keberangkatan akan sangat mempengaruhi keterlambatan tiba atau kedatangan di tempat tujuan. Jadi apply ya, oh, akan muncul di sini, akan muncul. Nah, dari sini kita boleh analisis datanya. Cara menganalisisnya adalah begini. Tunggu sebentar, belum tampil, karena datanya sangat banyak. Nah, jadi kadang pesawat itu ada yang muncul lebih lebih cepat dari jam keberangkatannya. Ya, data yang berada di sini berarti mereka sebelum jadwal kedatangan dan sebelum jadwal keberangkatan. Jadi mereka keberangkatannya sebelum waktunya dan juga tiba di tempat tujuan sebelum waktu kedatangannya. Nah, data yang ada di pas di garis ini, pas berada di dalam garis, berarti waktu kedatangan, waktu keberangkatan tidak hampir sama dengan waktu waktu kedatangan di tempat tujuan. Jadi waktu keberangkatan dari Manado contohnya, dia terlambat 10 menit dan ketika tiba di Jakarta contohnya dia akan delay 10 menit. Nah, data yang berada di atas garis garis diagonal ini, data yang berada di atas garis diagonal, berarti ketika mereka berangkat 10 menit dari, terlambat 10 menit dari Manado, tiba di Jakarta semakin meningkat. Jadi contohnya terlambat berangkat dari Jakarta, dari Manado 10 menit, setelah di Jakarta tiba di sana terlambat jadi 20 menit. Nah, kalau data yang di bawah garis ini, di bawah garis diagonal adalah, jadi ketika mereka berangkat contohnya dari Manado terlambat 10 menit, tapi tiba di Jakartanya itu
hanya terlambat jadi 7 menit atau 5 menit seperti itu. Begitu menganalisa datanya. Kita akan mencoba mengecek, memfilter atau memfilter data dari, itu kan data yang tadi kan data secara keseluruhan. Sekarang kita akan coba filter data per pesawat, ya, filter data. Jadi sama halnya dengan contohnya plot arrival delay, departure delay, plot, sorry, arrival delay. Contohnya kita ambil Carrier, misalnya Carrier jadi maskapainya, Carrier sama dengan itu American Airlines, baru yang departure delay kita ambil Cruisiku, karirnya ya, sama dengan itu UA, United Airways. Arrival delay, point 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 itu arrival delay, ya itu Carrier, Carrier sama dengan sorry, UA UA Carrier sama dengan uh, ini kita boleh tambahkan dengan PCH. Ini jenis jenis titik-titiknya itu apa? Yang akan muncul nanti. Kita akan coba saring, di sini akan muncul tampilannya. Di sini ah, yang dalam bentuk plus atau salib cross, ini salib-salib itu adalah yang dalam bentuk cross itu adalah AA atau American Airlines yang di dalam bentuk plus, sedangkan yang dalam bentuk eh, bulatan-bulatan kecil, titik-titik kecil, bulatan kecil itu adalah United Airways. Kita juga akan coba boleh menambah atau membuat dalam bentuk dalam bentuk warna saja. Contohnya kita ambil warna
Nah, di sini kalau dengan coba ini tampil ganti. Oh, sama dengan green. Ini kalau berubah ya. Baik, coba kita akan lihat ini. Nah, dia akan ditampilkan dalam dua warna ya, yang United Airways akan tampil dalam merah dan American Airlines akan tampil dalam warna hijau. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini. Jadi yang warna hijau American Airlines, yang merah United Airways. Kita juga boleh tampilkan sekarang kita akan buat ya dalam dua pisahkan. Ini kan masih dalam tadi masih dalam satu satu apa satu visualisasi. Ini sekarang kita akan pisahkan kedua plot ini. Kita akan pisah pisah plot. Jadi kalau pisah plot sebenarnya minggu lalu sudah dijabarkan plot. Contohnya kita mau menggunakan perintah mfrow. Mfrow sama dengan C berapa? Satu baris dua kolom. Satu baris dua kolom. Kita akan coba ambil saja ini. Jadi ini kita ubah contohnya jadi pisahkan saja main ini UA. Ini kita pisahkan dulu main main. Oh, jalankan ini jadi dipisahkan. Belum salah, maaf. Coba ya. Kelihatannya cukup besar jadi sedikit lambat.
lama sekali munculnya. Nah, ini dia sudah muncul, upload tampilannya. Ini AA United Airways dan ini American Airways. Nah, di dalam sini ada sedikit berbeda tampilan. Di sini waktu keterlambatannya sampai 400 sampai 1000. Kita akan mencoba menyamakan ukurannya menjadi sama-sama 1000 menit. Kita boleh uh, setel dia di par juga, pakai pakai ini juga ukuran sama, ukuran sama. Dan coba buat ini dan menggunakan perintah di sini supaya ukurannya sama itu xlim, xlim, xlimnya berapa? C, C dari 0 sampai 1000. Dan ya limnya C juga, ya lim, ya lim ini garis horizontalnya, jadi C 0 sampai 1000 juga. Itu juga dengan di pada plot American Airlines. Kita jalankan, lihat nanti tampilannya. Nah, ini sekarang sama-sama 1000, jadi kita ukurannya sama. Kita lihat ukuran plotnya. Nah, ini langsung terlihat jelas ada perbedaannya. Ternyata di American Airlines ada yang terlambat arrival delay-nya itu sampai 1000 menit. Kalau United Airways yang paling lama itu ya sekitar 450, hampir 500 menit lah. Tapi kalau di American Airlines ada yang terlambat sampai 1000 menit. Oke, kita lanjut. Kita akan tampilkan di histogram. Histogram. Saudara-saudara sudah tahu histogram, ya contohnya kita akan apa sih contohnya yang akan kita tampilkan dan contohnya jarak yang ada di penerbangan ini. Jarak yang ada di penerbangan histogram di, jadi jarak penerbangan yang sekitar berapa ini? Sampai 1000 berarti. Jadi yang distance-nya sekitar 1000 sampai 1100 lah ini. 1000 sampai 1100 ada sekitar 5000 penerbangan. Tampilkan lagi lebih bagus ya. Histogram, histogram distance.
Distance breaks, kita break saja, kita bagi datanya 10. Dia akan break 10. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini 10 pangkat 1 pangkat 5, jadi 10.000. Jadi ada ini penerbangannya, penerbangan penerbangan dari 50 500 hingga 1.000 kilometer itu ada sekitar 100.000 lebih penerbangannya. 1 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 5. Ada yang 5.000 kilometer, mencapai 5.000 kilometer ya, ya sedikit lah, nggak sampai 1.000 satu. Jadi oh, sekarang kita membuat juga histogram berdasarkan carrier saja. Histogram berdasarkan carrier. Berdasarkan maskapai. Ya, histogram distance, cari carrier sama dengan itu UA. UA-nya itu dengan jarak penerbangan 1.000 hingga 1.500 ada 15.000 penerbangan. 50 hingga 1.000 kilometer ada sekitar berapa sih? Ada sekitar pertengahannya seperti ini 12.500 penerbangan. 12.500 penerbangan. Lumayan banyak. Kita juga boleh lihat eh, yang American Airlines ya tentunya. Ya, tampil ternyata American Airlines-nya lebih sedikit. American Airlines-nya yang mencapai 2.500 kilometer ada sekitar hampir 6.000 penerbangan yang mencapai 2.000. Yang 1.000 hingga 1.200 kilometer itu ada 8.000 penerbangan. Selanjutnya kita akan coba menampilkan plotting dia dalam bentuk box plot. Sorry, coba dalam bentuk box plot. Kalau kita plot ya box plot distance sebenarnya. Dia tadi
ada pencilan, ternyata ada mencapai hampir 5.000 kilometer, ada beberapa penerbangan dalam. Ada juga yang mencapai hampir 3.000 kilometer, tapi rata-rata ini mendekati, penerbangannya hampir mendekati 1.000 kilometer paling banyak. Kita akan coba menampilkan juga boxplot per masing-masing penerbangan. Contohnya kita ambil dua par, menggunakan par juga, par flow dengan C, satu dua, satu baris dua kolom, baris dua kolom. Kita ambil box plot itu distance, carrier dengan UA, contohnya UA main, jadi sorry, akan tanda kutip guys. Aku akan muncul seperti ini. Ternyata pencilannya ada di pencilan tahun layarnya yang ada di 5.000 kilometer, ternyata penerbangan United Airways. Sedangkan American Airlines itu paling jauh, jaraknya 2.500 kilometer. Kita akan mencoba tadi, kalau grafiknya seperti ini kan agak kurang kurang apa ya, kurang menarik. Yang di sini ukurannya kurang sama, di sini 5.000, yang ini 2.500. Kita samakan saja menggunakan 5.000. Samakan aja, jangan gitu. Gunakan di sini Xlim, Xlim di bawah sama dengan C 0 sampai 5.000. Yang ini juga koma Xlim C 0 sampai 5.000. Coba lihat supaya ukurannya sama. Wah, sama. Muncul di tulis.
muncul ya guys. Muncul guys. Muncul ya guys. Nah ini dia. Udah muncul, tampil. American Airlines penerbangannya cuma sampai sebaran datanya di paling banyak di 1.000, sedangkan United Airways antara 1.000 hingga 2.500, sedangkan American Airlines itu 1.000 sampai 1.500, hampir 1.500. Nah, selanjutnya kita juga ingin menampilkan bukan hanya American Airlines dan United Airways yang ada di situ, tapi kita juga boleh tampilkan semua data yang ada untuk seluruh maskapai. Contohnya ini seluruh maskapai. Jadi kita boleh gunakan PAR, F-row, sama dengan C, satu satu baris satu kolom aja. Menggunakan ini box plot, distance. Untuk keseluruhan carriernya berarti kita gunakan tanda ini carrier. Akan muncul semua tampilannya. Oke, inilah seluruh maskapai. United Airways ada yang paling jarak paling tinggi. Ternyata mungkin ada salah satu maskapai di United Airways yang penerbangannya jarak penerbangannya cukup tinggi, cukup jauh. Dan yang paling pendek-pendek ini UV. Saya belum tahu apa UV ini. Itu tolong dicari. Oke, sampai di situ untuk bagian apanya. Tapi kita bisa tampilkan lagi, contohnya dia kita boleh tampilkan lagi untuk deskriptif analisisnya. Kita di pertemuan kedua kita belajar deskriptif